kami. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami mau mendengar dan kami mau mengerti Tuhan isi hatimu, dan biarlah firman-Mu itu adalah kuasa yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Bu Eli. Salam Bapak Ibu semuanya yang dikasih Tuhan, Shalom. yang terus tetap semangat. Tadi Bu Eli sempat katakan banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita, juga di kota, di bangsa kita, juga di bangsa-bangsa. Gitu, terjadi banyak hal dan itu ya benar. Dan inilah yang firman Tuhan sebut sebagai penggenapan dari nubuatan demi nubuatan. Dan kalau kita melihat dan menyaksikan dan merasakan apa yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu, kita tidak takut. Nah, itu dulu ya. Jadi kita tidak gentar dengan apa yang terjadi di bumi ini, di dunia ini, Bapak Ibu. Kenapa kita tidak takut, kita tidak gentar dan kita tidak kaget gitu? Karena kita sudah dikasih tahu lebih dulu oleh Tuhan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang Kristen yang dengar ada perang di sana sini, ada penyakit macam-macam, ada konspirasi di bumi ini, lalu kita bingung, kita bertanya-tanya kok bisa begitu ya, kok bisa begini. Itu barangkali kita kurang membaca atau tidak atau belum memahami firman Tuhan, begitu kira-kira. Jadi kalau kita benar-benar mengetahui nubuatan firman Tuhan, apa yang terjadi hari ini dan besok dan waktu-waktu yang akan datang, itu semua sudah diberitahukan oleh kita, kepada kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kita tidak kaget. Ya, tadi Bu Eli sempat sebelum saya sampaikan firman Tuhan, no condemnation in Christ Jesus, update sedikit Ibu Eli. Apa yang terjadi eh, jalur Gaza ya, di Israel. Saya percaya Bapak Ibu juga membaca berita di Indonesia, cuma saya dengar-dengar berita itu kadang-kadang berat sebelah gitu ya, kadang-kadang gitu. Tergantung media mana yang memberitakan dan kepentingannya apa, begitu kira-kira. Jadi kalau berita barat itu lebih memberitakan tentang usaha Israel untuk membebaskan para tawanan, para sandera, begitu. Di Eropa itu banyak seperti itu, bahkan nanti hari Minggu itu ada doa bersama untuk mendukung Israel agar para sandera itu segera dibebaskan ya. Seingat saya ada 300-an yang disandra dan masih banyak yang belum dibebaskan. Kalau berita di Indonesia, saya kadang-kadang ngikutin juga yang diberitakan itu adalah Israel menyerang Hamas atau menyerang Gaza, itu terus yang diberitakan gitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi bagaimana supaya kita bisa seimbang mendapat berita, kita baca dua-duanya gitu kira-kira. Apakah itu berita-berita itu bohong? Mereka nggak bohong, cuma nggak seimbang gitu beritanya Bapak Ibu. Jadi kenapa ini Israel terus menyerang misalnya begitu ya? Karena Israel ingin membebaskan warganya yang ditahan atau disandra oleh teroris. Itu dari kacamata Israel. Begitu Bapak Ibu. Jadi kenapa Hamas tidak membebaskan tahanan, tidak membebaskan orang-orang Israel? Karena Hamas itu sebenarnya bukan ingin menang melawan Israel, karena Hamas tidak mungkin menang melawan Israel itu dulu. Apa yang dimaui oleh Hamas? Yang diingini oleh Hamas adalah kemarahan. Siapa yang diharapkan marah? Yang diharapkan marah oleh Hamas adalah teman-temannya Hamas. Nah, gitu. Saya tidak tahu Bapak Ibu sini temannya Hamas bukan ini. Bukan ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu nggak marah jadinya ya. Yang sudah marah itu Hezbollah marah,
terus Iran juga marah, ya. Terus negara-negara di sekitar belum semua marah, jadi apa yang ditulis di dalam Mazmur 83 itu namanya Aliansi Mazmur 83, di mana negara-negara di sekitar Israel itu akan melenyapkan Israel, belum semuanya terjadi, Bapak Ibu. Dan saya membaca dari All Israel News, itu dikatakan bahwa Mazmur 83 itu bukan atau belum sampai kepada akhir zaman. Itu Mazmur 83 itu. Mazmur 83 itu dibilang hanya jendela. Jendela itu untuk mengintip apa yang akan terjadi di akhir zaman. Kapan akhir zaman itu akan digenapi? Kalau Yehezkiel 38-39 itu mulai terjadi, Bapak Ibu. Lalu nanti perang Armageddon, ya, di gunung itu perangnya, di pegunungan Megiddo. Jadi Bapak Ibu, ayo kita tetap semangat begitu. Jadi melihat apa yang terjadi ini, ayo kita tetap menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan itu bisa dibuktikan dengan apa? Salah satu untuk menyatakan cinta kita kepada Tuhan adalah mencari anak-anak Bapa yang hilang. Itu selalu ada di hati saya, selalu ada di pikiran saya. Keinginan Bapa itu adalah anaknya pulang gitu. Bapak itu yang dipikirin tiap hari, kapan anakku pulang gitu, Bapak Ibu. Itu kan ada perumpamaan kan di dalam firman Tuhan, waktu anaknya pergi minta warisan, pergi, lalu bapaknya tidur nggak enak, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, gitu kan, tiap hari mondar mandir di depan rumah. Siapa tahu anak saya pulang hari ini, gitu. Jadi kalau ada anaknya satu aja pulang hari ini, itu Bapak sangat bersuka cita. Itulah cara kita untuk menyatakan cinta kepada Bapak. Ya, selain juga dengan berdoa, mendengar firman Tuhan, merenungkannya, itu juga salah satu pernyataan cinta kita. Jadi bukan hanya bilang I love you Bapa, I love you Father, I love you Father. Bukan hanya itu, tetapi tiap hari kirim SMS, telepon orang, ketemu orang, ngajak orang ngopi gitu. Itulah. Dan waktu ngopi kita cerita tentang kebaikan Bapa. Itulah yang disukai, yang diharapkan oleh Bapa. Kemarin 2 minggu lalu saya ketemu orang Irak, Bapak Ibu. Ya, saya tanya, kamu orang mana? Saya orang Irak, katanya gitu. Orang Irak, kamu ya hebat, kamu sampai di sini. Saya orang Indonesia. Oh iya, boleh saya berdoa buat kamu gitu. Saya kalau ketemu orang selalu begitu. Jadi saya nggak nanya agamanya apa. Nanti kalau saya tanya agamanya apa, nanti malah rewel kan dia kan. Saya tanya langsung, saya berdoa ya buat kamu. Sebelum dia lari, saya pegang pundaknya gitu, saya tumpangin tangan biar nggak lari. Saya berdoa. Dalam nama Yesus, kamu mendengar nama Yesus dan kamu selamat. Kalau kamu percaya gitu, karena tidak ada jalan lain kepada Bapa selain dalam nama Yesus. Nah, gitu. Sudah ya, Tuhan Yesus memberkati kamu. Jangan malu-malu menyebut nama Yesus gitu di depan orang. Karena firman Tuhan bilang begini, kalau kamu malu, resikonya apa? Bapa di surga juga tidak akan ngomong, tidak akan mengakui gitu. Nanti jangan sampai kita dibilang nyahlah engkau dari hadapanku gitu. Jangan sampai begitu. Kita udah doa tiap hari gitu, masa suruh enyah kan nggak enak Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana supaya kita tidak dienyahkan? Ini ada yang sudah saya siapkan tentang no condemnation in Christ Jesus. Ya, artinya tidak ada penghukuman di dalam Kristus Yesus. Siapa yang tidak dihukum? Bukan orang Kristen yang tidak dihukum. Yang tidak dihukum adalah orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi dasar dari statement ini adalah statementnya Rasul Paulus, Bapak Ibu. Dari Roma 8, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat.
Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita semua dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, yaitu di dalam dirinya sendiri. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, ini pernyataan Paulus, pernyataan yang sangat powerful sekali. Ini adalah kesimpulan Paulus setelah Paulus menulis kitab Roma dari pasal 1 sampai dengan pasal 7. Itu dijelaskan secara rinci oleh Paulus sampai akhirnya dia mengatakan seperti itu tadi. Ya, kita harus berani memahami dan memahami dengan benar, Bapak Ibu. Ada seorang wartawan yang datang kepada seorang pendeta begini. Dia bertanya kepada seorang pendeta, wartawan ini Bapak Ibu. Dia wawancara, Pak Pendeta, apa program-program gerejamu untuk menolong orang miskin? Gitu. Apa program gerejamu untuk jemaat supaya punya perumahan yang mewah, yang layak? Apa program gerejamu untuk kesehatan? Nah, itu pertanyaan wartawan itu sepertinya baik. Memang itu baik Bapak Ibu, pertanyaan itu. Tetapi wartawan ini Bapak Ibu mengukur gereja, mengukur Tuhan dengan useful, dengan kegunaan. Apa sih gunanya Tuhan begitu Bapak Ibu, kira-kira. Dan menurut wartawan ini gunanya Tuhan adalah manfaatnya Tuhan itu begini, ngasih kita uang, Tuhan ngasih kita rumah, Tuhan ngasih kita biaya untuk kesehatan, Tuhan ngasih makanan tiap hari. Itu menurut wartawan. Dan itu adalah cara pandang dunia, Bapak Ibu. Nah, kalau orang Kristen memandang Tuhan atau memandang gereja hanya dari sudut kegunaan, dari sudut manfaat, kita tidak beda dengan orang dunia. Jadi Bapak Ibu, jangan mengukur Tuhan atau mengukur kebaikan Tuhan dengan berkat-berkatnya. Jangan mengukur kebaikan Tuhan, kalau Tuhan kasih saya cukup uang atau berlimpah-limpah, Tuhan itu baik. Kalau Tuhan nggak kasih, Tuhan nggak baik. Kalau Tuhan kasih saya rumah, Tuhan baik. Kalau Tuhan nggak kasih, Tuhan nggak baik. Jangan kita sebagai orang Kristen sekali-kali mengukur Tuhan dari sudut atau dari segi manfaat, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan begini, semuanya itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu dalam Matius pasal yang ke-6. Tetapi kamu, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Bapak Ibu tahu teori Maslow itu bilang begini, kebutuhan manusia itu ada hierarkinya Bapak Ibu. Dan menurut dia, teori Maslow ini, kebutuhan paling dasar dari manusia adalah pangan, sandang, papan. Itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh semua manusia. Itu kita pelajari sejak zaman SD kita itu Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan membalikkan itu semua. Kebutuhan utama manusia bukan beras, bukan roti. Tetapi kebutuhan manusia yang utama adalah Tuhan. Manusia butuh Tuhan, itu yang pertama, itu kebutuhan pokok kita Bapak Ibu. Karena apa? Karena begini, ada hukum attachment. Hukum attachment itu artinya hukum yang itu terkait gitu Bapak Ibu.
Miles Monroe menjelaskan dengan sangat baik. Dia bilang begini, ikan diciptakan dari air, karena itu ikan butuh air. Pohon diciptakan dari tanah, karena itu pohon, kebutuhan paling utama pohon adalah tanah, bukan matahari. Manusia diciptakan bukan dari air, bukan dari tanah. Manusia diciptakan dari dirinya Tuhan sendiri. Jadi kebutuhan utama manusia adalah Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Kan kita berasal dari tanah Pak Lut. Yang berasal dari tanah itu fisik kita, badan kita Bapak Ibu. Tetapi di dalam badan kita ini ada sejatinya kita, yaitu roh. Jadi manusia itu adalah makhluk roh yang diwadahin tanah. Itu manusia itu Bapak Ibu. Makanya disebutnya human. Human itu humus and man. Humus itu tanah, man itu spirit being atau makhluk rohani. Jadi kebutuhan kita menurut firman Tuhan adalah Tuhan, kebutuhan utama kita. Jadi Bapak Ibu, jangan kita berpikir sekali-kali seperti dunia berpikir. Jika Anda memulai dari tempat dunia mulai, dengan berpikir bahwa Anda mengetahui kebutuhan Anda yang sebenarnya, dan bahwa Allah berguna, ini kata yang sangat berbahaya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, Anda tidak akan mengetahui apa itu kekristenan. Jadi kekristenan itu adalah menjungkir balikkan teori dunia yang mengatakan bahwa kita tahu kebutuhan kita yaitu papan, pangan, itu rumah gitu, apa makanan. Enggak, kebutuhan utama kita adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu sepakat dengan saya. Mungkin Bapak Ibu bilang gini, kalau kita nggak makan kan kita mati Pak Lut. Gitu. Kita harus makan. Roh kita ini perlu makanan Bapak Ibu. Jadi makanan utama kita adalah firman Tuhan. Itu manusia. Nah, esensi iman Kristen itu apa? Esensi iman Kristen itu begini. Jika, ini kalimat coba saya baca pelan-pelan. Jika, masih kelihatan nggak Bapak Ibu? Sudah tidak, Pak. Oh, oke. Sebentar saya share lagi. Ini dia. Jika yang kita promosikan adalah hidup mewah, perumahan, pekerjaan, perawatan kesehatan, ketenangan, kehidupan keluarga, tanpa pesan keselamatan di dalam Kristus, ini saya buat besar hurufnya. Semua pesan-pesan itu bagus dan penting untuk hidup kita di bumi ini, tetapi tanpa pesan keselamatan di dalam Kristus, kita bukan orang Kristen. Amin, Bapak Ibu. Karena orang yang bukan Kristen itu bicara tentang hidup mewah, tentang perumahan, tentang pekerjaan, dan yang lain-lain. Dan mereka tidak punya pesan keselamatan di dalam Kristus. Mereka bukan orang Kristen. Tetapi kita orang Kristen, Bapak Ibu, pesan utama kita adalah keselamatan di dalam Kristus. Katakan amin. Ini harus kita kerjakan. Kita adalah orang yang kejam. Ibarat kita menyisir rambut seseorang di kursi listrik dan menyembunyikan kemerdekaannya, menyembunyikan keselamatannya di tangan kita. Itu kejahatan. Jadi orang jahat itu apa? Definisi orang jahat adalah orang yang tahu keselamatan tetapi tidak menceritakan keselamatan itu kepada orang lain. Itu jahat. Sebentar, saya ngecas komputer, ngecas laptop. Jangan sampai kita menjadi orang jahat. Amin Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan katakan begini, enyahlah engkau daripadaku, hei kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh kok bisa?
Karena kamu tahu keselamatan, tetapi kamu tidak mau menceritakan keselamatan itu kepada orang lain. Itu jahat. Pak Lut, kan saya tiap hari Minggu ibadah, Pak Lut. Tetap, ini namanya orang jahat beribadah setiap minggu, gitu namanya. Namanya penjahat pergi ibadah. Oh, saya nggak nyangka ya, kita ini kadang-kadang kadang-kadang kita ini menjadi jahat tapi nggak kerasa. Kita nggak merasa kalau kita ini orang jahat, Bapak Ibu. Jadi, ayo kita menjadi benar. Gitu. Menjadi benar itu artinya kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, nyatakan cinta Tuhan itu dengan menceritakan keselamatan itu kepada orang lain. Ini dia cara Paulus menjelaskan kepada orang-orang di Roma, pada jemaat di Roma. Roma pasal 1 sampai dengan pasal 7, itu Paulus itu sangat detail sekali menjelaskan. Pasal 1 dia ceritakan tentang Allah yang kudus. Pasal 2 dia ceritakan manusia yang berdosa. Lalu murka yang akan datang. Juru selamat yang sempurna di dalam Kristus. Yesus Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Pembenaran oleh iman, dan pasal 7 dia katakan tentang pengudusan hanya oleh iman saja. Ini Bapak Ibu adalah dasar dari statement Paulus yang tadi di depan kita baca. Menjadi satu kesimpulan yang membebaskan saudara dan saya hari ini. Dan orang-orang yang percaya selama mereka hidup ini. Roma pasal 8 ayat 1 yang tadi kita baca, ini adalah kesimpulan. Demikianlah, kata Paulus, demikianlah itu artinya mengingat semuanya itu. Semua apa? Semua ini Bapak Ibu. Mengingat Allah itu kudus, mengingat manusia itu semua berdosa, mengingat murka itu akan datang, mengingat juru selamat itu sempurna di dalam Yesus, mengingat Yesus sudah disalibkan, mati dan dibangkitkan, mengingat ada pembenaran hanya oleh iman saja, dan mengingat ada pengudusan oleh iman, maka, kata Paulus begitu, demikianlah, maka sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka, bagi saudara dan saya yang ada di dalam Kristus Yesus. Ada di dalam Kristus Yesus itu harus dibuktikan. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara melakukan kehendaknya, melakukan perintah-perintahnya. Perintahnya apa? Percaya. Perintahnya Tuhan, kehendak Tuhan adalah kita percaya. Percaya apa Bapak Ibu? Percaya ini semua. Percaya bahwa Allah itu kudus. Percaya bahwa kita ini berdosa. Percaya bahwa murka Tuhan itu ada. Kalau nggak percaya ya nggak akan selamat. Percaya bahwa Yesus itu juru selamat. Percaya dia disalibkan, mati dan dibangkitkan. Percaya ada pembenaran oleh iman, karena nggak mudah Bapak Ibu untuk percaya ada pembenaran oleh iman. Dan percaya ada pengudusan. Ada justification, ada sanctification. Percaya itu namanya di dalam Kristus. Dan hanya orang-orang seperti inilah yang akhirnya berani berkata begini, demikianlah sekarang tidak ada bagiku penghukuman yang ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman bagiku karena aku ada di dalam Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu. Dan ini berita bukan untuk orang Kristen saja. Tapi ini berita untuk semua manusia seluruh dunia. Mungkin kita berkata begini, ada orang yang berargumen dengan kita, bahkan orang-orang Kristen juga berargumen, Pak Lut, bukankah Yesus itu mati buat semua orang? Bukankah Yesus mati untuk seluruh dunia? Ya kalau gitu, kan Yesus menyelamatkan seluruh dunia. Betul, kehendak Tuhan adalah menyelamatkan seluruh dunia. Tetapi kita mesti tahu bahwa Paulus menjelaskan keselamatan bukan sebagai orang yang universalis. Universalis artinya bahwa keselamatan itu berlaku untuk semua, entah percaya, entah enggak begitu Bapak Ibu. Keselamatan tidak bersifat universalis, artinya
percaya selamat, nggak percaya selamat. Enggak begitu. Yang selamat adalah orang yang percaya dan tinggal di dalam Kristus Yesus. Itu orang yang selamat. Karena begini, murka Tuhan itu ditimpakan kepada Yesus tepat di atas kepalanya, itu sampai tubuhnya hancur. Yesus itu Bapak Ibu, di kayu salib itu. Tidak ada yang tersisa. Darahnya habis, tubuhnya tercabik-cabik. Itulah murka Tuhan. Murka Tuhan itu ibarat anggur panas yang mendidih itu, lalu dituangkan di atas kepalanya Tuhan Yesus. Itulah murka Tuhan. Dan ketika kita ada di bawah, di dalam Yesus, maka murka itu tidak kena kepada kita. Karena apa? Hati Tuhan itu sudah, atau keadilan Tuhan, atau kekudusan Tuhan sudah dipuaskan di dalam dirinya Yesus. Itu ngerinya murkanya Tuhan. Kalau orang tidak ada di dalam Yesus, mereka mendapat murka Tuhan. Meskipun dia orang Kristen. Saya mau sampaikan begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi, bagaimana kita sekarang? Apakah kita di dalam apa di luar gitu kan? Ini pernyataan Paulus. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab suci, dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ini Yesus yang menyelesaikan, bukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat tidak bisa menyatakan kebenaran. Yang bisa menyatakan kebenaran itu hanya Yesus saja. Kapan dilakukan? Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah, setelah genap waktunya, Yesus datang dan dia mati di kayu salib. Pada waktu kapan? Pada waktu kita masih lemah, bahkan dikatakan pada waktu kita masih berseteru dengan dia, Yesus mati bagi kita. Dan inilah berita bagi dunia, Bapak Ibu. Ini yang tadi kita baca, yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu, kalau saudara dan saya adalah orang-orang percaya, siapa yang akan menggugat kita? Siapa yang akan menggugat Bapak Ibu? Katakan sebelah kiri, tidak ada yang akan menggugat kita. Gitu. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Enggak ada. Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Tidak ada. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita, pembela bagi kita. Yesus tidak akan menggugat kita karena dia adalah pembela kita. Amin. Jadi dosa-dosa kita, Bapak Ibu, itu tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan selama kita percaya akan penebusan dosa itu. Kalau begitu, boleh dong Pak Lut kita banyak berbuat dosa. Itu namanya kita berdusta. Ya, enggak. Karena kasih karunia bukan izin untuk berbuat dosa. Tetapi kasih karunia adalah kesempatan bagi kita, orang-orang berdosa, untuk diselamatkan. Nah, siapa yang menikmati? Paulus itu pernah berkata begini untuk orang-orang Roma, Bapak Ibu. Paulus ini nangis, sedih dia Paulus itu. Bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Kenapa? Bahkan aku terkutuk, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Demi apa? Demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Ini untuk orang-orang Yahudi, Bapak Ibu, dan orang-orang Roma. Jadi Paulus itu sepertinya punya dua paspor. Paspor Israel, orang-orang Yahudi, dan paspor Roma, orang Romawi, Bapak Ibu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Undangan ini Bapak Ibu, ini undangan paling ajaib yang pernah kita baca. Amin. Biasanya Bapak Ibu, kalau ada undangan pernikahan atau undangan apa saja, biasanya kita membawa kado gitu ya. Biasanya kalau kita pergi ke undangan atau membawa amplop atau membawa bunga. Tetapi Yesus katakan begini, datanglah kepadaku, aku undang kamu. Apa yang harus kita bawa? Bebanmu.
Pernah Bapak Ibu bikin bikin acara lalu bikin undangan, Bapak Ibu datanglah ke pesta saya dan bawalah beban kalian. Pernah menulis begitu? Enggak ya. Sekali-kali coba tulis Bapak Ibu. Nanti orang pada kumpul kita doakan kan gitu. Yesus undangannya ajaib, bawa beban gitu. Dan hanya Yesus yang berani berkata begitu. Karena apa hanya Yesus? Karena hanya Yesus yang bisa berkata begini, aku akan memberi kelegaan. Kelegaan itu enak. Kelegaan itu bahasa Inggrisnya rest. Itu artinya istirahat. Jadi orang Kristen sejati adalah orang yang beristirahat. Begitu Bapak Ibu. Kenapa kita beristirahat? Karena kita tahu bahwa dosa kita sudah diselesaikan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Itu Kristen sejati. Enak kan jadi orang Kristen? Enak, tidak ada penghukuman. Gitu. Jadi orang-orang dunia ini masih pikir-pikir, katanya nanti kemarin saya dengerin ada salah satu ustadz yang cerita orang mati itu nanti semuanya direndam di neraka. Nanti setelah dosanya mereteli, itu neraka katanya alat untuk mereteli dosa. Setelah itu nanti dipindah ke surga katanya begitu. Saya nggak mau begitu. Kenapa saya nggak mau? Saya nggak mau gosong masuk surga kan gitu kan? Gitu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sampai kita lihat ada yang gosong di surga, ini nggak bener ini gitu. Jangan, kita nggak ada model-model kayak gitu Bapak Ibu. Kita langsung, kita nggak usah mampir-mampir gitu ya. Jadi apa tugas kita? Mari kita bertanya kepada diri kita. Kita di luar, apa kita di dalam? Pastikan Bapak Ibu, saudara dan saya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan saya sangat bersuka cita, meskipun begini, kalaupun gitu, saya sampai bilang begini, kalau saya nanti di bumi ini selama 70 atau 80 tahun, kalau sepanjang itu misalnya Bapak Ibu, saya tidak mau juga begitu. Kalau saya harus menderita terus selama 80 tahun, harus susah terus selama 80 tahun, selama iman saya kepada Yesus tidak hilang, saya tetap akan bersuka cita karena kekekalan itu lebih lama dan lebih menjanjikan daripada 70 tahun, 80 tahun di bumi ini. Saya tidak akan tukarkan Yesusku dengan hal-hal yang aneh-aneh di bumi ini. Karena saya tidak mau kehilangan kekekalan yang tidak ada waktunya itu Bapak Ibu. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang di dalam Kristus Yesus. Karena itu bersukacitalah terus, bukan karena kita kaya, bukan karena kita dihormati orang, bukan karena kita punya jabatan, bukan yang lain-lain, tetapi karena tidak ada penghukuman bagi setiap kita yang ada di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau singkapkan rahasiamu, ingatkan kami lebih lagi Tuhan, sehingga kami mengerti bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan biarlah firman yang barusan kami dengar ini Tuhan, boleh menguatkan kami dan mengingatkan kami. Ada tugas besar yang harus kami kerjakan, yaitu menceritakan kebaikan dan keselamatan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Dahsyat ya, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Lut. Ya, selalu sih ada hal-hal yang unik ya, yang memberkati sekali dalam setiap kali Pak Lut menyampaikan materi. Kan hari ini juga tentunya ya. Wah, ini ternyata saya termasuk orang jahat ini. Aduh Tuhan, ampunilah. Ya, karena memberitakan Injil bagi saya tuh ada kalanya gitu ya, tidak setiap hari. Tidak selalu, ya betul sekali ya. Di ayat lain pun kita bisa baca, kalau engkau tahu melakukan yang baik dan tidak melakukannya, engkau sudah berdosa. Ya, nah ini sekarang yang melakukan yang untuk keselamatan orang lain, tapi kita tahu dan tapi tidak lakukan, kita orang jahat. Wow, ini lebih keras lagi ya. Kalimatnya luar biasa.
Dan ini banyak ya catatan Bapak Ibu ya, walaupun Pak Lut selalu nggak terlalu lama Pak Lut, tapi selalu menimbulkan kejutan, menggetarkan hati kita. Ya sebagai orang percaya kita tuh ternyata, bukan ternyata, sebagai orang percaya kita tuh sering terlalu cuek, mau aman sendiri, selamat sendiri, dan tidak melihat ada sisi lain yang Tuhan selalu tuntut dari kita, tuntut tanda kutip ya, yaitu untuk pergi eklesia ya, pergi untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Menjadi pengikut Yesus kita bangga sekali. Ada hal tentang kayak mengganggu iman kita, wah kita terganggu sekali. Tapi kata Tuhan, kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, baru ikut aku. Ya, itu luar biasa lagi. Ya, baik Bapak Ibu, tentu banyak ya hal yang kita mau berbagikan kepada kita di sini. Bapak Ibu mendapat berkat apa? Silahkan di-share, silahkan disaksikan. Pasti akan sangat menguatkan kita semuanya dan pasti akan semakin menambahkan pengetahuan kita satu sama yang lain dan pasti juga semakin menambah pengenalan kita kepada Tuhan. Baik, silakan Bapak Ibu, tidak ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu. Mari berbagi. Di sini saya mau sapa ada Pak Yulison. Apa kabar Pak Yulison? Ya, shalom Bu Elia. Wah, Puji luar Tuhan, biasa. baik. Puji Tuhan Bapak sudah bergabung. Kalau ada yang mau sharing silakan. Ya, saya yang pasti sangat diberkati ya dengan firman Tuhan yang sampaikan Pastor Lut. Saya juga sudah membeli bukunya. Kalau Ibu Bapak mau lebih diberkati lagi, ada bukunya yang juga sangat memberkati. Namun memang saya minta maaf karena memang saya baru aja sembuh dari sakit. Ya, suara saya tidak bisa normal begitu ya. Jadi suara saya agak serak ini. Puji Tuhan. Yang saya dapat dan sangat memberkati tadi serupa sekali dengan Ibu Eli ya, bahwa wah ini saya orang celaka nih. Paulus bilang celakalah aku kalau aku tidak memberitakan firman. Tetapi sering kali kita hitung-hitungan ya Bu Eli ya. Hitung-hitungannya begini. Tuhan, ini kan bukan eh, panggilanku sebagai penginjil. Seolah-olah 5 jawatan itu masing-masing. Oh, aku cukup sebagai pengajar. Aku cukup sebagai apapun, termasuk pendoa. Mungkin membela, tanda kutip ya, mohon maaf. Tanda kutipnya membela diri. eh, aku bukan penginjil. Ya, kita tahu ada 5 jawatan. Hari ini kita diingatkan bahwa memberitakan Injil bukan berbicara soal jawatan, tetapi soal kita di dalam Tuhan apa di luar Tuhan. Kalau di dalam Tuhan pasti kita memberitakan Injil dari sikap kita, perilaku, bahkan apapun yang kita lakukan termasuk ketika kita berbicara. Nah, jadi saya sangat percaya bahwa kata tadi dikatakan kata berdosa itu kalau kita tidak memberitakan Injil itu termasuk bilangan dosa yang sering kita kompromi. Nah, hari ini saya langsung diingatkan Tuhan, ayo jangan kompromi lagi. Yuk, kapanpun kesempatan itu ya memang saya bukan full timer ya, tapi juga bukan alasan kalau full timer akan lebih banyak membesarkan izinnya. Ya, secara waktu iya, tetapi mestinya kita juga bijak bagaimana kita memberitakan Injil kepada orang-orang, khususnya ya orang-orang terdekat kita. Saya bersyukur di keluarga saya, khususnya keluarga istri, dari 9 bersaudara, tadinya 5 Muslim yang sudah keluar dari Tuhan Yesus, akhirnya bisa satu persatu. Sekarang ini baru satu ya yang kembali kepada Kristus. Ya, saya imani, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, memang Tuhan yang menentukan seseorang kembali kepada Tuhan. Tetapi saya percaya ini adalah buah saya. Artinya eh, bukan jerih lelah kita ya, tetapi memang inilah yang saya lakukan kepada salah satu seorang saudara saya sehingga ia boleh kembali kepada Kristus. Nah, tapi saya merasa nih masih 4 ini. Nah, orang-orang terdekat aja masih belum bisa.
Tapi saya percaya Tuhan punya waktu, Tuhan juga punya yang menentukan pilihannya. Saya nggak tahu, mungkin perlu dikonfirmasi. Artinya begini, kalau ada seseorang kita beritakan Injil udah puluhan kali, namun hatinya keras, saya sempat mengatakan, oh dia bukan umat pilihan. Apakah seperti itu? Saya mungkin sekaligus pertanyaan ke Pastor Lut ini ya, atau ke Bu Eli atau siapapun yang bisa menjawab. Karena keempat saudara saya yang lainnya tidak tidak jarang, setiap kita bertemu, saya nggak pernah lupa memberitakan Yesus kepada mereka. Nah, jadi itu hari ini saya ditambahkan lagi api pemberitaan Injil dari Pastor Lut melalui menara doa ataupun eh, apa acara kita sore malam ini. Demikian Bu Eli, terima kasih Bu. Tuhan Yesus Ya, berkati. puji Tuhan, terima kasih Pak Yulison. Kalau lagi sakit segera sembuh ya Pak. Kami senang Amin. Terima Bapak kasih. bergabung malam ini karena ini kawan Ya, lama ya, sudah sekian waktu ya tidak bersama-sama. Nanti lain kali join terus ya Pak Yulison. Puji ya. Tuhan. Bu, boleh nggak saya kesaksian dikit aja? Boleh, Kadang-kadang begini silakan. Bu. Silakan Pak. Ya, hati-hati. Saya juga berkat itu bisa menutupi artinya mata kita gitu ya. Saya terus terang 1 tahun ini, 1 tahun belakangan ini saya dipercaya sama seseorang untuk membantu dia. Walaupun saya sudah pensiun, nah saya nganggap ini berkat. Tapi justru berkat ini mohon maaf ya Bu, saya nggak buka kamera karena hostnya melarang gitu, disable. You cannot start your video because the host has disabled it. Jadi saya nggak bisa buka kamera. Nah, jadi Bu, eh, saya itu sampai rumah itu paling cepat jam 6. Nah, hari ini karena saya kurang sehat, saya ikut ini dari jam 5 tadi. Eh, Artinya mungkin saja saya jadi lupa gitu ya, karena saya harus kerja hampir setiap hari gitu ya. Jadi itulah yang membuat saya juga jarang bergabung Bu, atau bisa dibilang sudah lama nggak bergabung. Sekaligus saya minta maaf, ya saya bukan apa artinya berjanji, tapi saya mau komit bergabung lagi Bu. Terima kasih, Anis Berkati, Bu. Puji Tuhan, kembalinya si anak yang hilang ini. Haleluya. Rupanya tadi Pak Lut bilang kalau Bapak itu menanti anaknya mondar-mandir depan pintu rumahnya ya. Puji Tuhan, rupanya Bapak juga bukan Bukan kembali ya. untuk kayak kita ya, tetapi dengan Bapak Sorgawi tentunya. Ya, Amin. puji Tuhan. Terima kasih Pak ya. Pak Yulison ya. Terus semangat Pak ya. Ada Ya Bu. kalanya memang terjadi ya. Tapi ketika Tuhan ingatkan lagi kembali itu anugerah. Puji Tuhan. Baik. Ada Pak Denny juga. Salam Pak Denny, bisa dengar suara kami? Ya, kalau ada yang mau dibagikan silahkan Pak ya. Oh ya, salam Pak Denny. Shalom Bu. Ada problem di videonya jadi nggak bisa muncul lagi dengan di airport. Halo, Ya, ya, silakan Pak. saya mengikuti dulu Bu. Nanti saya akan Oke, next baik. time saya akan masuk. Ya, Karena terima kasih. Terima kasih banyak Pak orang di Denny. sini. Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain, silakan. Pak Lut, Pak Denny kayaknya lagi jalan ya. Silakan Pak ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Ibu Yosefa, silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Eli untuk waktunya. Ya, Shalom. sama-sama. Ya, shalom untuk kita semua. Terima kasih untuk hambanya Pak yang tadi sudah membagikan firman Tuhan. Ya, sangat diberkati sekali dan firman ini ya sepanjang beberapa hari, mulai hari Senin sampai hari ini, hari Rabu nih saya alami. Jadi, iya benar. Kebanyakan orang berpikir begini, hari Minggu saya harus ke gereja. Pulang dari gereja ya sudah di rumah saja. Dia tidak ikut kegiatan. Ya mungkin ada doa ibu-ibu, doa untuk bapak, doa untuk pemuda. Kembali lagi hari Minggu dia kembali lagi ke gereja. Ya rutinitas seperti itu. Dan tadi memang
dari firman Tuhan Bapak sudah jelaskan bahwa apakah dengan orang dengan seperti imannya seperti dengan itu, apakah dia di dalam atau di luar? Tapi itu jelas bahwa di luar. Karena ia tidak akan mengalami seperti firman tadi, mengalami dengan betul-betul bagaimana Yesus itu ada dalam hidup dia. Karena itu rutinitas dia. Tetapi itu bukan menjadi satu bagian yang dia harus hidup mengalami dengan Yesus. Tetapi kalau dia sudah mengalami dengan Yesus, dia bukan hanya untuk hari Minggu saja dia ada gereja, tetapi dalam persekutuan, dalam jaringan seperti ini. Ya, itu satu hal yang saya hari ini terima, sangat diberkati untuk firman ini. Terus ada satu hal yang tadi Pak sampaikan bahwa apa yang kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita mungkin merasa bahwa itu sesuatu yang kita dapat, dan mungkin ada yang berpikir untuk apa saya bagi kepada orang lain. Tetapi kalau saya tidak. Saya tetap membagi. Bahkan di dalam rumah, keluarga, anak-anak saya selalu cerita. Dan beberapa hari ini saya memang mengalami, saya biasa juga berpikir begini, kalau saya sudah rajin berdoa, saya sudah ikut persekutuan doa, saya dalam jaringan, saya sudah ambil puasa, saya percaya bahwa saya tidak akan mengalami masalah. Saya percaya, tetapi tidak. Setiap hari itu, setiap ini pasti ada masalah. Dan kemarin memang dari minggu kemarin sampai hari Senin kemarin, Selasa, dan hari ini saya berurusan di kantor polisi. Kenapa saya berurusan di kantor polisi? Anak saya punya motor ini saya beli untuk dia pakai ke sekolah karena sekolahnya jauh dari Doyo sampai di Waena. Nah, motor ini dia kasih pinjam temannya. Sejak kasih pinjam temannya pakai, temannya ini ketabrakan. Nah, akhirnya saya harus urusan ke polisi karena motor itu atas nama saya. Sampai belum saya ke kantor polisi karena saya bilang anak saya tidak mau, mama tidak mau urusan. Itu urusan ya, kamu dengan temanmu. Karena kenapa kasih pinjam teman? Nah, seperti itu. Dan tetapi di rumah, aduh, iman saya ini berontak. Saya berdoa, Tuhan tolong tunjukkan saya harus berbuat bagaimana. Karena saya sudah bilang anak saya tidak mau urusan. Tetapi hikmat yang datang tidak, harus mama ambil urusan. Dan hari Senin, Selasa, dan tadi kami di kantor polisi, kami urusan motor, ya. Di sana memang dari secara manusia, dari rumah memang aduh saya harus marah kah? Tidak ya. Tetapi hikmat bilang tidak. Sampai di kantor polisi, saya tidak marah, tetapi yang saya bagikan firman Tuhan kepada anak itu dengan anak saya. Padahal anak saya ini setiap hari saya bila cerita tentang firman Tuhan, setiap hari. Saya selalu kasih tahu. Jam 9 sudah ada di rumah. Lewat dari jam 9, jam 10, 11, di luar sana bukan manusia, tapi setan yang ada jalan. Maut yang ada di mana-mana. Jadi jam 9 harus sudah ada di rumah. Di kantor polisi, polisi semua juga duduk dan saya tidak marah, saya tidak cerita tentang kecelakaan atau ketabrakan motor ini harus bagaimana dan tidak. Tapi saya mau coba untuk membagi firman Tuhan di tengah-tengah polisi, anak saya dengan anak itu yang punya orang tua juga. Jadi firman, jadi ketika saya menyampaikan firman tentang kebenaran firman, Yeremia 1 ayat 5, Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Nah, anak-anak kami ini masa remaja, di mana masa-masa yang ingin tahu ini dan itu, ya. Tetapi sejak muda nih kamu mulai dengan kehidupan yang kurang baik, mulai tidak menghormati orang tua, menipu orang tua. Ini Tuhan Yesus sendiri bilang firman-firman yang ada. Dan itu yang saya bagi. Setelah saya bagi firman itu, saya merasa kepuasan tersendiri. Artinya begini, aduh tadi saya harus marah, saya harus saya marah ini, marah itu. Tetapi tidak. Menjadi kepuasan saya sendiri bahwa saya percaya, oh Tuhan, hikmat ini yang Tuhan taruh bahwa memang kita secara manusia boleh marah, tetapi kalau kita hidup mengalami dengan Yesus, pasti untuk marah yang berlebihan tidak, tetapi kita membagi dengan firman Tuhan. Jadi aduh hari ini firman Tuhan tentang Roma ini saya rasa diberkati sekali karena beberapa hari ini saya alami.
Ya itu mungkin kesaksian saya yang saya bisa bagi, semoga menjadi berkat untuk kita semua. Puji Saya kembali Tuhan ke ya. Angelina. Terima kasih Ibu Yosefa untuk sharingnya ya. Kita sangat diberkati. Bagaimana juga Ibu ya sering mengalami ya perkara-perkara di mana akhirnya bagaimana kasih Tuhan boleh dinyatakan lewat apa yang terjadi. Ya, memang itu juga salah satu yang kita lihat kalau kita semakin dekat sama Tuhan, semakin ada hal-hal yang selalu kita lihat sebagai satu berkat Tuhan, sebagai sesuatu Tuhan sedang nyatakan kepada kita, atau kita mengalami Tuhan di situ. Itu sangat indah, ya. Kelihatan seperti masalah, tapi ada sesuatu yang membawa sukacita di hati kita juga pada saat yang sama, Ibu ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Mungkin Pak Lut mau tambahkan, silakan Pak Lut. Iya Bu Eli, tadi saya menanggapi yang Pak Yulison tadi. Ya Pak Yulisan, silakan Pak sekalian. Menginjil, sudah menceritakan, tapi ini orang kok ya nggak percaya-percaya. Apakah ini bukan orang pilihan Tuhan? Pertanyaannya kan gitu kan. Yang saya pahami begini Pak Yulison, Tuhan menghendaki semua orang selamat. Itu dulu prinsip kerajaan Allah yang pertama. Tetapi memang pilihan, pilihan itu Tuhan yang memilih. Tetapi respon atas pilihan itu ada di tangan manusia. Itu Tuhan pilih, aku pilih kamu ya, gitu. Yang berkata iya atau tidak itu kita sendiri. Apakah kita mau berkata iya atau tidak atas pilihan itu, begitu. Jadi bagian kita apa? Bagian kita yang sudah Pak Yulison lakukan adalah, kamu dipilih oleh Tuhan, gitu. Ingatkan mereka bahwa kamu dipilih oleh Tuhan. Ini pertemuan kita ini bukan suatu yang kebetulan, gitu. Ya. Kalau mereka juga nggak percaya, kita jangan berhenti untuk memberitakan Injil. Kita makin lebih lagi, karena apa? Karena seperti Paulus tadi loh. Aku ini sangat berduka cita, sangat sedih setiap hari karena orang-orang sebangsaku tidak percaya, begitu. Dan itulah duka cita yang dimaksud oleh Tuhan di dalam Matius 5 itu. Berbahagialah orang yang berduka cita, itu sebenarnya. Jadi Pak Yulison dan kita semua Bapak Ibu, kita mesti memiliki duka cita yang seperti itu. Duka cita kalau melihat orang yang kita injili belum selamat-selamat, belum bilang iya, kita akan terus melakukannya itu. Gitu. Sampai kapan? Sampai kita sudah tidak mampu lagi. Ya, selama kita. Amin Pak Yulison, selamat. Terima kasih Pak Lut. Iya, puji Tuhan. Ya. Jadi kita terus lakukan. Kalau Ibu Yosefa tadi, saya coba ingat-ingat kok saya malah lupa. Maaf. Iya, tadi kecelakaan anak ya, motor dipinjam teman anak. Oh iya, betul. Nah, masalah urusan dengan polisi, nah, gitu. Urusan dengan siapa saja, itu kesempatan Ibu Yosefa. Masalah itu adalah kesempatan. Itu orang Cina bilang. Problem is opportunity, gitu. Orang Cina itu bilangnya begitu. Jadi setiap kali ada masalah, di situ ada kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan keselamatan kepada siapa? Kepada polisinya, gitu kan. Sambil ngurus motor, bilang sama Pak polisi, gitu kan. Pak, ya motor ini nggak seberapa Pak, tetapi Bapak tahu jiwa kita ini, gitu kan. Jiwa kita ini sangat disayangi Tuhan. Motor bisa hilang, bisa rusak. Tapi jangan sampai jiwa kita ini hilang. Gitu kira-kira Bu Yosefa. Pak polisi mau saya doakan? Ya gitu. Selain tak doakan kamu selamat, kamu naik pangkat. Gitu kira-kira Bu Yosefa. Kesempatan. Haleluya. Terima kasih Bu Eli. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Lut ya untuk penjelasannya ya. Semakin kita juga diberkati. Silakan yang lain Bapak Ibu, mari kita manfaatkan waktu yang ada. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Shalom. Ya, terima kasih Pak Lut ya
sangat memberkati kebenaran firman yang kami dapatkan pada sore atau malam hari ini dari Roma 8, bahkan juga di akhir-akhirnya juga Pak Lut mengingatkan kami bahwa kalau kita diundang orang, ada satu acara atau pesta ulang tahun apa, kita memberikan sesuatu, membawa sesuatu. Tetapi undangan Tuhan berbeda, ya, bukan memberikan kita kepada Tuhan, membawa hadiah kepada Tuhan, tapi membawa beban, seperti yang dikatakan di Matius 11 ayat 28, ya, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat. Jadi kalau kita berbeban berat, beban itu kita bagikan kepada Tuhan, kita berikan kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan. Dan saya sangat diberkati dengan kebenaran firman, di mana juga diingatkan kita itu di dalam atau di luar, ya kan? Sehingga hari-hari ini kita harus lebih on fire lagi untuk masuk dalam panggilan Tuhan, agar kita berada di dalam Tuhan, sehingga keselamatan itu menjadi milik bagian kita. Seperti apa yang Pak Lut katakan tadi, jawaban kepada Pak Yulikson, jangan jemu-jemu untuk memberitakan kebenaran sampai waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Yang penting lakukan bagian kita, itu urusan Tuhan, nanti pasti indah pada waktunya. Itu yang bisa saya bagikan, Pak. Terima kasih Pak Lut. Salam Bu Rita. Silakan Pak Lut. Terima kasih Ibu Ibu Purnama. Karena saya jadi mikir begini sih, memang orang yang di dalam gereja belum tentu di dalam Kristus Yesus. Gitu. Jadi sayang sekali, pastikan kita yang sudah di dalam gereja, kita harus ada di dalam Kristus Yesus untuk menceritakan. Tadi saya sempat kasih ilustrasi begini kan, kalau kita tidak memberitakan keselamatan dalam Kristus, kita ini seperti menyisir rambut orang di atas kursi listrik. Pasti mati ini orang ini, pasti binasa ini, di atas kursi listrik ini. Menyisir rambut orang itu namanya membuat orang itu nyaman dengan kita. Jadi ngomongnya selain Yesus itu bisa nyaman orang itu. Tapi begitu kita ngomong Yesus, kenyamanan itu terganggu kan? Karena setan tidak suka itu. Nah, daripada orang nyaman tapi mati binasa, lebih baik dia tidak nyaman tetapi selamat. Begitu. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, jangan, maksudnya perasaan itu kan ada di kita kan, perasaan sungkan, perasaan nanti bagaimana gitu. Nanti kalau saya cerita Yesus nanti malah dia menjauhi saya gitu. Apalagi kalau kita ini ketemu dengan pejabat-pejabat tinggi gitu, dengan orang-orang yang kaya raya begitu, kita rasanya kok jadi nyungsep gitu loh, jadi kecil gitu kita ini. Nggak boleh, kita harus tetap besar di dalam Dia, kita ini luar biasa gitu, powerful kita ini di dalam Yesus itu gitu. Amin Bapak Ibu. Jadi nggak peduli dengan siapapun. Terima kasih Bu Eli. Puji Tuhan ya, luar biasa. Ya, jangan jemu-jemu kata Bu Purnama, nanti daripada dibilang orang jahat. Ya, mungkin ya ada memang selalu ya tidak bisa diduga ya. Kalau Roh Kudus bekerja, baru ngomong sedikit dia sudah terbuka ya untuk satu-satu orang tertentu. Nanti yang lain udah panjang lebar, berjilid-jilid, belum bergeming juga. Jadi ya tetap sabar ya Pak Yulison, tetap sabar. Tapi Pak Yulison juga semangatnya selalu ya. Kiranya terus berkobar-kobar Pak Yulison. Puji Tuhan. Ada lagi yang lain Bapak Ibu, silakan. Ya sementara nunggu yang lain ya. Tapi udah ada Bu Damaris. Silakan Bu Damaris dulu. Shalom. Mari Bu. Ya, shalom. Tidak buka kamera ini Bu. Ya nggak apa-apa, silakan Bu. Terima kasih banyak buat Bapak Pendeta Lut dan kita semua. Saya juga mau bersaksi dan saya mau minta pendapat.
kalau selama ini kita ikut unity atau apa namanya persekutuan kita di rumah Papua, di rumah doa Papua segala bangsa. Nah, biasanya kalau hari Jumat itu kami di gerejanya kami ada doa puasa. Tapi karena bertabrakan dengan kita punya kegiatan rumah baca, jadi saya harus memilih yang rumah baca saja. Apakah saya itu termasuk orang berdosa atau orang jahat? Karena saya tidak mengikuti kegiatan doa puasa di saya punya di gereja saya berjemaat. Tetapi ya kadang memang jujur, kadang saya ikuti puasa sendiri dari rumah, terus lanjut ke rumah baca, kadang tidak puasa. Nah, kedua tadi kesaksian saya, tadi kami pergi ke keluarga, ada syukuran. Saya ajak sama ibu ini, Ibu Erni. Ibu Eli sudah kenal orangnya yang dari Muslim juga. Nah, tadi kami ketemu sama orang Muslim di sana. Sudah kita cerita-cerita tentang firman, tentang doa. Terus apalagi doa puasa. Mereka bilang, loh kamu bisa puasa tuh 3 hari 3 malam. Nggak makan, nggak minum. Iya, bisa gitu. Kita bilang, ya memang itu kalau kita mau diberkati Tuhan, mau selamat, kita harus lakukan. Dan kita berdoa buat orang lain. Pokoknya kita kesaksian banyak lah. Terus tiba-tiba ini ibu yang dari Muslim itu, dia bilang kok bisa kalau begitu saya mau deh, kalau saya ini pernah pacaran dengan orang Kristen, saya mau kalau mantanku apa namanya, saya mau kalau begitu. Terus kita bilang suamimu orang apa? Sama-sama orang Jawa tapi Muslim. Sudah Ibu Erne bilang, kalau begitu tinggalkan dia itu. Kau percaya ya, itu mantan pacarmu itu pasti dia mau kembali sama kamu. Yang penting kamu mau masuk Kristen. Itu tidak ada keselamatan di Nabi Muhammad. Pokoknya dia ceritalah pakai bahasa Arab itu tentang ada ayat-ayatnya begitu. Dia bilang tidak ada jalan keselamatan di dalam Muhammad, di dalam Yesus saja. Jadi saya percaya itu kamu kalau sudah apa namanya, kamu percaya Tuhan Yesus, itu mantanmu kembali. Ya, jadi saya bilang, oh puji Tuhan, kita datang di sini dan saya memang juga bersaksi kepada keluarga yang ada. Tadi dengan ibu-ibu yang ada kami bersaksi di situ dan kami katakan bahwa kami ada apa namanya doa puasa. Kalau kalian mau ikut ini kita ceritakan semua seperti itu. Dan puji nama Tuhan, mereka paham, mereka, iya kami juga mau ikut sih, tapi bagaimana caranya? Kita bilang ya kalau kalian mau ikut kasih kabar, nanti kita sama-sama ke sana. Tapi mereka bilang berdoa saja. Oke, dalam nama Yesus kamu pasti ikut. Jadi puji Tuhan, itu saja kesaksian saya. Dan terima kasih Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kesaksiannya bagus. Silakan Pak Lut. Iya, Ibu Damaris ya. Iya Pak. Apakah saya berdosa kalau saya tidak ikut kegiatan di gereja saya? Nanti dicari Bapak Gembala kalau nggak ikut. Nggak berdosa, tapi dicari-cari. Jadi kita prioritas, Bu. Prioritas pertama itu Tuhan yang pertama. Nomor 1, nggak boleh ditukar-tukar. Nomor 2, keluarga. Ya, jangan sampai pelayanan kita menghancurkan keluarga kita. Nomor 3, gereja lokal. Itu prioritas, gereja lokal itu. Karena kita semua bertumbuh di dalam gereja lokal. Yang berikutnya, misi itu bisa ke organisasi lain atau bisa ke tempat lain, itu boleh dikerjakan kalau tidak mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, tidak mengganggu keluarga, tidak mengganggu gereja lokal kita. Nah itu yang harus kita pegang. Lalu yang kedua, yang orang Muslim itu tadi, jangan disuruh meninggalkan suaminya, gitu. Karena dia sudah nikah itu kan, nanti kalau disuruh meninggalkan suaminya, gara-gara mau ngikut Tuhan, percaya Tuhan Yesus, tinggalin suami, enggak begitu. Tapi ikut Tuhan Yesus, bawa suaminya
supaya ikut Tuhan Yesus, gitu kira-kira. Jadinya begitu, Bu. Jangan cari mantan. Udah, mantan itu biar ke tempat lain aja lah, gitu. Ya, Bu ya. Jadi jangan diiming-imingin kamu jadi Kristen nanti kamu ketemu mantanmu. Nggak boleh begitu. Jadi kamu jadi Kristen, kamu selamat. Udah gitu aja. Entah ketemu mantan apa enggak urusan. Percaya Yesus, kamu selamat. Udah gitu aja. Dan suami diselamatkan. Gitu kira-kira udah Maris ya. Semangat terus Ya, puji memberitakan Tuhan. Injil. Iya, iya. Itu tadi bagian yang tidak boleh, Bu. Bagian yang tadi karena mantan itu ya. Jangan langsung, ya mungkin antara ibu-ibu kadang-kadang spontan-spontan ya. Tapi belajar hari ini Pak Pendeta sudah ingatkan. Jadi ajar yang baik gitu ya. Keluarga itu harus tetap nyatu, solid ya. Bahkan ada waktunya kalau misalnya suaminya belum setuju. Ya, berdoa terus sampai nanti ada waktu Tuhan juga. Ya, puji Tuhan, tetap semangat Bu Damaris. Kalau dia sudah percaya, tinggal bilang Ibu tetap setia ya. Tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Semangat terus menginjil Bu Damaris. Ya, baik Bapak Ibu ada yang lain? Saya Bu. Ya, silakan Bu Norma. Saya mau tanya Pak Lut. Bagaimana caranya kalau kita mau mendoakan orang Muslim itu, kita tanya dia mau saya doakan, tapi dia menolak, gimana itu Pak? Iya Bu Norma. Saya kadang-kadang juga ngalamin itu. Saya doakan kamu ya. Doa apa ini? Saya orang Kristen. Saya berdoa dalam nama Yesus. Saya percaya Muhammad gitu. Saya nggak mau didoakan. Ya sudah, kalau nggak mau jangan langsung dikekep gitu. Tapi terbeban terus saya, karena ada tetangga saya kan, dia suka batuk-batuk gitu ya. Jadi maukah saya doakan loh? Nggak mau nih Pak. Nah, kalau nggak mau didoakan langsung, ya udah didoakan di rumah aja nggak apa-apa gitu. Ya gitu ya. Tetap bawa dalam doa gitu. Nanti doa Tuhan minta Tuhan lembutkan hati dia buka hati, bahkan nanti orang itu akan dibuat Tuhan ingat sama Ibu Norma. Waktu itu ada yang mau mendoakan saya ya Ibu Norma, saya telepon Bu Norma. Itu aja. Nah, jangan dipaksa ya Bu ya. Nanti kalau dipaksa dia lari di depan rumah saya Pak, di depan berhadapan rumahnya. Nggak, apalagi kalau berhadapan itu nanti datang sendiri orang itu. Tarik jiwanya. Kalau doa, ya, Ibu Eli kan doakan gitu kan, tarik jiwanya itu datang ke rumah Ibu. Amin, amin. Terima kasih. Shalom Bu Eli, boleh saya bersaksi sedikit? Ya, silakan Bu Lili. Tapi nggak buka layar ya. Shalom Pak Luk. Saya mau bersaksi sedikit. Waktu bulan 9 ya, itu anak adik saya kan operasi otak di rumah sakit di Siloam. Sesudah selesai dari operasi, dia istirahatnya di rumah saya sebulan. Waktu itu dokter suruh terapi. Waktu terapi kami di rumah sakit Eka Hospital di sini. Kemudian waktu saya bawa dia terapi, pas waktu saya minta ada keperluan apa, saya lewat di satu lorong gitu ya. Ada dua bapak-bapak di luar kaca, dia melihat ke dalam, rupanya di dalam itu HCU, orang tua daripada orang dua bapak-bapak yang berdiri itu. Jadi waktu saya lewat, dia ketawa-ketawa, saya pun senyum-senyum Pak, saya panggil. Kemudian siapa yang sakit Pak? Itu siapa? Itu di mana? Oh ini HCU, orang tua saya sakit, tapi kami nggak boleh sekalian masuk di HCU, itu orang tua saya. Terus saya lewatin, saya udah ketawa, saya lewatin, saya rasa saya ini roh saya kenapa nggak saya minta, saya doakan boleh nggak? Penasaran saya balik lagi, terus saya balik, saya berbasa-basi dulu, kemudian saya minta, Pak,
mau nggak saya doakan, tapi dengan kepercayaan saya, oh boleh Bu. Dia minta, dia boleh, dia katanya. Terus saya doalah, doa-doa saya dalam nama Yesus lah, ada saya sebut Yesus. Kemudian dia senang banget. Setelah saya bilang, sudah siap Bapak, semoga Bapak, Ibu Bapak cepat sembuh ya. Iya makasih Bu, makasih ya. Nah, itulah kesempatan saya untuk boleh berdoa untuk kita orang Islam ya Pak Bu. Itu kesaksian saya Pak. Ya, puji Tuhan. Silakan Pak Lut. Puji Tuhan Ibu Lili, luar biasa. Itu kalau Roh Kudus sudah menggerakkan, pasti balik itu. Gitu. Kalau nggak balik itu nanti kita akan terganggu. Kitanya yang akan terganggu. Iya, tadi Pak. Kamu nggak nanya, kamu kok nggak menawarkan doa gitu kan? Ya Paulus kan, Petrus juga waktu ketemu orang yang sakit, yang minta makan atau minta uang itu kan Petrus ngomong tidak ada padaku, tapi yang ada padaku. Lalu didoakan kan tumpangin tangan sembuh itu kan. Itu Roh Kudus menggerakkan Ibu Lili, puji Tuhan gitu. Iya, Pak. Nah terus apalagi di tempat orang-orang sakit itu orang pasti membutuhkan. Dan rasanya orang tidak akan menolak doa, doanya apa saja, orang nggak akan nolak doa itu di tempat-tempat seperti itu. Jadi Bapak Ibu kesempatan kalau pergi-pergi ke tempat-tempat seperti itu dan ketemu orang-orang yang terbeban gitu kan, itu kesempatan untuk memberitakan kasih Tuhan. Jadi keberanian. Nah, waktu kan bisa kan depannya kan basa-basi kan, depannya ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, tapi jangan kelamaan loh ngalor ngidulnya. Karena apa kalau kelamaan, keburu pergi nanti orang. Hilang nanti gitu. Basa-basinya bentar aja gitu. Pas mendoakan itu kan kita serius, kita nggak basa-basi kan. Jadi langsung masuk ke dalam poinnya. Jadi kalau Bapak Ibu kayak menulis artikel, pengantarnya itu sedikit aja gitu. Jangan kebanyakan pengantar, isinya hilang gitu nanti kira-kira. Ya Pak, makasih Pak. Tuhan boleh. Luar biasa. Makasih Pak. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Lili, semangat ya. Ya, Bapak Ibu ada yang lain, silakan. Oke, saya sedikit tadi ya, ingin sedikit memberikan juga kesan saya nih, waktu Pak Lut membuka tadi sharing pada malam hari ini ya, yaitu apa kebutuhan kita ya, ikan butuh air ya, pohon butuh tanah, kita manusia tuh butuhnya Tuhan. Amin. Dan itu memang tentu saja sebagai orang percaya kita tahu betul ya, tapi seringkali memang dalam list atau dalam kehidupan seringkali akhirnya betul kebutuhan primer ya kan, sandang, pangan, papan ya, kita pun untuk hal-hal itu setuju gitu ya, tetapi jangan terjebak juga ya, bahwa prioritas kita selalu kebutuhan kita sebagai manusia nomor satu Tuhannya, baru nanti Tuhan kasih itu tadi ya. Jadi jangan cari Tuhan karena fungsinya atau tadi apa yang bisa Tuhan buat kita ya. Ini memang satu pandangan sekuler ya, dan sangat berbeda. Tadi Pak Lut bilang menjungkir balikkan pandangan dunia itu kekristenan. Saya sangat diberkati juga dengan poin itu, karena itu saya ingin ulas sedikit di sini. Terima kasih Pak Lut. Ya, baik. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ya. Kalau sudah tidak ada, memang ini mungkin sudah waktunya juga ya. Terima kasih sekali lagi Pak Lut untuk pencerahan-pencerahannya. Kami akan schedulekan lagi. Maafkan kemarin waktu buku itu ya, saya nggak ada endingnya, soalnya nggak ada temennya untuk saya coba tawarkan, belum lagi ada respon. Tadi Pak Yulison singgung buku, beliau belikah? Ya, luar biasa juga ya. Puji Tuhan. Ya. Baik, kita akan berdoa. Tadi karena di grup diskusi kita atau di grup WA ya, banyak sekali yang mengulas tentang apa yang sedang terjadi, dampak perang Hamas dengan Indonesia ini. Pak Lut,
kalau kita perhatikan ya, mungkin Pak Lut saya baru invite 2 hari yang lalu atau kemarin ya di grup itu ya. Sebenarnya di Light of Transformation itu. Di dialog-dialog sebelumnya di antara hamba Tuhan, masih banyak yang ya kita sangat prihatin memiliki pemahaman yang kayak masih bahwa masa perjanjian lama itu udah selesai. Jadi Israel itu udah bukan lagi sesuatu yang kayak spesial, ya. Jadi ya istilahnya tuh tanda kutip korban replacement theology. Itu masih banyak terjadi di Indonesia. Jadi kadang saya pikir ya, apa yang paling bisa kita lakukan, metode atau cara gitu ya, supaya mengingat bahwa atau kembali kepada pandangan ataupun pengetahuan yang sehat dari firman Tuhan ini. Ya, saya nggak tahu sejarahnya bagaimana secara teologi, kapan mulai mereka memberikan semacam pemahaman-pemahaman bahwa Israel itu udah bunuh Yesus, lalu kemudian mereka sudah tidak ikut lagi, mereka sudah ya begitulah. Jadi tidak lagi mendapatkan bagian yang dari firman Allah yang yang dari awal untuk mereka ya, untuk bangsa Yahudi. Jadi saya pikir banyak sekali masih, nggak tahu ya, mungkin sebagian besar daripada gereja Tuhan di Indonesia masih memiliki pandangan yang seperti itu. Maka itu tidak heran kemarin waktu bulan lalu mungkin ya, ketika ada demo ataupun unjuk rasa untuk membela Palestina, gereja juga ada di situ. Ya, gereja ikut ke Monas di hari Minggu lagi. Jadi gimana menurut Pak Lut mengenai hal ini sebelum kita tutup doa? Silakan Pak Lut. Iya, Bu Eli dan Bapak Ibu semua, ini pandangan saya bagaimana saya memahami perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya cenderung untuk tidak menyebut itu perjanjian lama dan perjanjian baru sebenarnya. Karena dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah satu kesatuan. Karena begini, kita tidak bisa mengerti sepenuhnya dari Matius sampai Wahyu kalau kita tidak mengerti Kejadian sampai Maleakhi, gitu. Tapi sebaliknya juga begitu, kita tidak akan lengkap memahami firman Tuhan kalau kita hanya berhenti di Maleakhi saja, tetapi tidak masuk ke dalam Injil dan sampai Wahyu, begitu. Jadi itu adalah satu kesatuan. Bisa dibilang itu buku pertama dan buku kedua. Yang kedua tentang apakah Israel itu masih berhak menyandang janji Tuhan. Kan Yesus sudah menggenapi, gitu kan alasannya. Iya, betul, Yesus sudah menggenapi, tapi apa yang digenapi oleh Tuhan Yesus? Yang digenapi adalah nubuatan. Nubuatan apa? Nubuatan tentang janji kedatangan Raja yang menyelamatkan umat manusia. Bukan untuk urusan politik, tetapi untuk urusan yang lebih penting daripada urusan politik, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Itu yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Makanya Lukas 16 ayat 16 mengatakan sejak zaman Yohanes itu katakan kerajaan Allah itu diberitakan dan semua orang berusaha untuk menggagahinya. Dan kitab hukum Taurat dan kitab para nabi itu berlaku sampai dengan zaman Yohanes, dikatakan begitu. Kenapa dikatakan berlaku sampai pada zaman Yohanes? Karena pada zaman Yohanes, maksudnya zaman nabi-nabi itu kan panjang ceritanya kan, dari Yosua sampai dengan Maleakhi masuk ke dalam Yohanes, sampai dengan zaman Yohanes kitab Taurat dan hukum Taurat dan kitab para nabi itu selesai. Selesai itu artinya digenapi. Digenapi di bagian mana? Digenapi di bagian yang mengatakan Raja akan datang, Raja akan datang.
setelah itu datanglah Yesus. Itu yang kedua. Jadi Israel tidak batal, gitu. Janji Tuhan terhadap Abraham, Ishak dan Yakub tidak batal karena kedatangan Tuhan Yesus. Karena apa? Keturunanmu akan menjadi berkat, gitu. Ya, berkat itu akan turun melalui keturunanmu. Itu janji Tuhan dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Berlaku untuk selama-lamanya artinya apa? Selama-lamanya ya sampai kita ini bubar bumi ini gitu. Sampai hidup manusia ini selesai di bumi ini. Itu selama-lamanya bahkan nanti sampai ke dalam kekekalan. Nah, terus tentang demo yang gereja-gereja kok ikut demo gitu. Saya melihatnya itu bukan sebagai aspirasi kita sebagai orang-orang Kristen, tetapi sebagai aspirasi sebagai warga negara. Kalau saya melihatnya begitu, Bu Eli. Gitu. Sebagai warga negara, politik Indonesia itu adalah politik bebas aktif. Bebas aktif artinya berusaha untuk mempromosikan kemerdekaan bagi segala bangsa. Tetapi agak timpang memang untuk urusan Israel dan Palestina. Untuk Indonesia saya melihatnya agak timpang karena lebih cenderung ke Palestina gitu. Yeah. Kalau Israel, jadi Israel itu kayak jadi lawan gitu loh. Nah, kalau mau bebas aktif artinya tidak memihak sana sini, harusnya dua-duanya dibela gitu. Karena Israel juga diserang oleh Hamas. Hamas itu yang pertama kali menyerang Israel tanggal 7, padahal tanggal 6 itu Israel sedang happy-happynya, sedang tenang-tenangnya, diserang sama Hamas tanggal 7, dan serangannya itu mendadak sampai 1.400 mati di kampung itu, di perbatasan itu kan. Nah, harus kalau mau harusnya sih tidak usah mengutuk, maksudnya ditaruh pada porsinya masing-masing begitu loh. Bahwa Hamas harus berhenti, Hamas harus membebaskan para sandera. Dengan demikian Israel akan berhenti untuk menyerang. Maksud saya gitu juga Pak Lut adalah bahwa dalam hal kemarin boleh saja sebagai warga Indonesia kita mendukung kebebasan ya, bebas dari penjajahan. Tapi kan gereja juga tahu asal muasal kejadian dari peristiwa ini. Iya kan? Kan karena Hamas menyerang duluan umat Israel lagi. Iya kan? Jadi itu yang saya maksud tadi, yang saya kritik kenapa mereka ke Monas juga. Bukannya nggak tahu bahwa itu kejadiannya awalnya seperti itu. Masa kayak tidak tahu. Itu bukannya misalnya sesuatu yang kayak kita kayak pembenaran, enggak. Berarti enggak baca berita juga gitu kan, salah juga. Jadi itu yang saya maksud. Jadi kayaknya kurang hikmat gitu. Jadi agak ya prihatin sekali mengenai hal itu ya. Belum lagi yang lain-lain ya, yang tentang kita punya ya namanya juga. Memang kita harus berdoa untuk kelompok Kedar ini ya. Saya jadi ingat, mohon maaf ya teman-teman, saya ingat waktu saya masih di Muslim dulu ya. Pokoknya apa aja tentang Israel itu sesuatu yang salah, udah apapun itu. Itulah yang kami pikir dulu tentang tentang Israel gitu. Pokoknya itu Yahudi itu jahat banget, tidak baik. Pokoknya sesuatu yang kayak musuh Tuhan, seakan-akan seperti itu. Itu musuhnya Tuhan, musuh Allah. Jadi akhirnya kebawa-bawa ya caranya menteri luar negeri kita gitu kan. Kalau mereka misalkan katakanlah sebagai umat beragama, karena penganut agama Islam maksud saya, tetapi kan juga tahu apa yang terjadi yang memicu di awal itu. Kenapa sampai membabi buta gitu kan, malu-maluin gitu ya. Jadi itu juga yang akhirnya menjadi satu keprihatinan kita gitu ya. Beda lagi setelah saya menjadi orang percaya. Saya tahu betul apa yang terjadi mengenai hak-hak orang Israel di sana gitu kan. Rasanya memang sudah nggak usah lagi lah diganggu-gugat. Itu kan punya mereka. Kalian aja yang iseng sekali masuk ke tanah orang, karena di Alkitab, di Al-Quran pun sebenarnya ada itu ditulis
ya kan? Cuma memang kami di Islam itu kadang-kadang kayak satu dengan yang lain tuh enggak sinkron gitu. Dalam hal ini pun enggak sinkron juga, ya. Dalam hal hak siapa ini tanah perjanjian, itu haknya Bani Israel. Tapi itulah yang enggak sinkronnya sekarang, sibuk berjuang, bahkan Indonesia bikin rumah sakit dan sebagainya. Akhirnya kita tahu juga yang bikin rumah sakit itu siapa, ya kan? Siapa yang menginisiasi atau mengompor-ngomporin atau memberikan katakanlah kampanye agar Indonesia ikut membantu membangun rumah sakit di sana, ya kita tahu lah. Tapi itulah ya, kayaknya memang sangat perlu kita berdoa untuk Indonesia ini supaya akal sehatnya juga jalan. Kalau udah jangan asal karena Islam teroris pun dibela gitu. Itu dia. Ya baik Bapak Ibu, itu jadi pokok doa kita semuanya, karena kita kadang-kadang sekarang ini sedang hangat-hangatnya, sedang memanas nih suhu politik juga. Ini pun menjadi berita yang sangat seru sekali. Akhirnya tanpa kita sadari memang gereja jadi terjebak juga. Jadi itu yang kita sangat perlu doakan untuk pemilu damai ini dan iklim atmosfer yang sehat, yang mendidik ya, yang memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu pun kita perlu terus doakan. Apalagi peran gereja, menurut saya kita doakan juga peran gereja untuk memberikan edukasi kepada dirinya sendiri. Mau mencari tahu kenapa ya kemarin gitu ya. Jangan karena asal Pancasila, jangan asal karena kita orang Indonesia gitu kan. Tapi tahu juga apa dan siapa di balik semuanya itu. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa. Saya minta dengan kasih kepada Ibu Yosefa untuk berdoa bagi hamba Tuhan Pak Lut ya di Belgia yang terus juga memberitakan Injil bersama istri kekasih Ibu Rita ya, mereka terus tidak henti terus melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita, yaitu amanat agung, dan berdoa terus agar Pak Lut juga terus dipakai Tuhan untuk menggali lebih lagi kebenaran firman Tuhan untuk memperlengkapi umat Tuhan. Mari Ibu dengan pokok doa ini kita dukung bersama. Baik, mari Bapak Ibu kami bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh cinta dan kasih, terima kasih untuk waktu, situasi, keadaan di saat ini. Kami semua para pendoa ada dalam jaringan doa Tuhan. Kami percaya ini bukan kebetulan. Tetapi saat ini waktunya Tuhan untuk kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Berkati Bapak Pendeta Ludivikus bersama Ibu yang ada di luar negeri yang saat ini sedang pelayanan Tuhan. Firman yang begitu dahsyat, firman yang menguatkan, firman yang menggugah kami untuk kami lebih lagi Tuhan. Hidup di dalam roh. Karena hidup di dalam roh sesungguhnya Allah sendiri. Allah yang menyertai kami untuk memberikan kami hikmat, kemampuan. Memampukan kami untuk segala yang kami perlukan Tuhan. Sepanjang hidup kami, baik pribadi, keluarga, lingkungan, ataupun di mana kami melayani Tuhan. Kami percaya itu hanya dengan firman-Mu Tuhan, kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk Bapak Pendeta Tuhan. Saat ini hamba-Mu dalam pelayanan-pelayanan Tuhan di luar negeri. Tuhan berikan hikmat, kemampuan. Tuhan buka-buka jalan segala pelayanan di sana Tuhan. Apapun yang hamba lakukan di sana Tuhan, kami percaya dengan iman bahwa itu adalah amanat agung yang harus dilakukan. Amanat agung ini belum selesai Tuhan. Karena amanat agung ini sepanjang kami hidup, itu terus melekat pada kami. Untuk itu Tuhan, mampukan hamba-Mu, Bapak Pendeta, untuk dalam pelayanan-pelayanan di sana Tuhan. Berkati Ibu dan anak-anak Tuhan, segala yang menjadi bagian dari keluarga Palu Tuhan. Engkau beri mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan. Mampukan Ibu dan juga Bapak dalam segala pelayanan-pelayanan di sana Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan. Tuhan buka jalan Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan, apapun yang terjadi di sana Tuhan, yang tidak pernah kami lihat, kami pikirkan, tetapi itu yang Tuhan akan sediakan untuk hamba-Nya di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, segala pekerjaan-pekerjaan ini Tuhan, yang hamba lakukan Tuhan, bukan untuk pribadinya ataupun untuk kepentingan tertentu, tidak Tuhan. Semua untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kesehatan Tuhan, Tuhan terus mampukan
Tuhan. Berikan kesehatan yang daripada Tuhan. Biar segala yang hamba lakukan Tuhan, dengan memuliakan nama-Mu Tuhan, kesehatan yang hamba terima ini Tuhan, dengan setulus Tuhan berikan untuk hamba sepanjang pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang ada dalam jaringan-jaringan doa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau Tuhan terus mampukan kami untuk kami tetap hidup dalam roh Tuhan. Kami mau Tuhan untuk hikmat pengertian Tuhan terus mampukan kami. Untuk kami terus lebih lagi Tuhan. Mendoakan setiap doa-doa kami Tuhan, pribadi, keluarga, bahkan bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Biar firman ini tidak menjadi kami dengar saja, ataupun menjadi diam di dalam diri kami Tuhan. Tetapi pakai kami untuk terus menyampaikan firman-Mu. Pakai kami untuk terus mewartakan kebenaran firman ini terus. Sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, kami diberkati dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Yosefa doa-doanya ya. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah dialog ataupun diskusi kita sharing-sharing pada malam hari ini, apapun yang Bapak Ibu tangkap sebagai pokok doa terus dinaikkan ya sebagai pokok doa, dan kita apa yang sudah Tuhan taruh untuk kita diperlengkapi malam hari ini, kita pun mengucap syukur Tuhan tambah-tambahkan pengetahuan, pengenalan akan Dia. Sekali lagi terima kasih Pak Lut untuk berkat firman Tuhan kepada kita semua malam hari ini. Baik, kita akan akhiri, kami mohon dengan kasih kepada Pak Lut untuk membawa kita dalam doa penutup dan sekaligus doa berkat. Silakan Pak Lut. Baik, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sumber hikmat, dan Engkau mencurahkannya itu kepada setiap kami yang merindukan dan mencari hikmat-Mu. Dan hikmat-Mu itulah Tuhan yang menolong kami untuk hidup benar di bumi ini selama kami ada di sini. Untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami untuk memberitakan kabar baik. Keselamatan kepada semua orang, jiwa-jiwa dimanapun dan siapapun dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang memberi kami keberanian, Engkau memberi kami hikmat pengetahuan. Engkau Tuhan yang menyertai kami untuk menceritakan. Dan hidup kami Tuhan bukan tentang makanan dan minuman, tetapi hidup kami adalah tentang kebenaran, tentang kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga, kami akhiri Tuhan, fellowship kami pada hari ini. Kami mau terima berkat Tuhan. Kiranya Bapak Ibu, Engkau diberkati Tuhan di dalam hidupmu, dalam keluarga, di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, di dalam segala aspek hidupmu. Berkat Tuhan itu berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus hari ini, sampai Dia datang, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, dengan iman kita berkata, amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Lut untuk doa-doa dan untuk berkat buat kita semuanya. Ya, buat teman-teman juga terus tetap semangat ya. Beritakan terus Injil, api doa dan api Injil terus menyala-nyala. Puji Tuhan. Doakan terus situasi bangsa kita dan bangsa-bangsa. Puji Tuhan ya. Kita pun terus membawakan situasi di Indonesia, di Papua, agar damai surgawi terjadi. Puji Tuhan. Baik, kita akan akhiri, kita akan end. Sampai jumpa lagi semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih Pak Lut. Pak Lut, terima kasih Bu Eli. Terima kasih Pak Lut. Ya, Ibu Dewi, salam buat Ibu Rita, Pak Lut. Ya Ibu Rita ada di sini. Ya. Puji Tuhan, sampai jumpa lagi ya. Kita end, kita hitung bersama. 1, 2, 3. Sampai jumpa. Selamat istirahat. Berkati Pastor. Terima kasih banyak Pastor. Shalom shalom Bu Eli. Semua Bapak Ibu. Terima kasih Bu Eli, Pak Leo. Terima kasih Rosi. Pak Leo.